Bagi saya, berada di dekat alat musik itu sangat menyenangkan. Kalau di rumah saya punya keyboard, saya punya gitar, saya punya ukulele, saya juga punya harmonika, ya. Setidaknya sudah sedikit banyak membuat saya berada di dekat alat musik. Dan memang memainkan alat musik bisa jadi bagi Anda juga adalah hal yang menyenangkan. Mungkin Anda suka dengan alat musik gitar, mungkin Anda suka dengan keyboard, mungkin Anda suka dengan banyak kan alat musik yang bisa Anda mainkan. Nah, melalui video ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Musik Nasional kepada Anda, karena bagi kita yang tinggal di Indonesia itu bahwa kita sama-sama tahu setiap tanggal 9 Maret itu kita memperingati Hari Musik Nasional. Nah, sebenarnya kalau menurut Anda, bagaimana sih dunia musik di Indonesia? Karena kalau kita bicara tentang musik, khususnya di Indonesia kan banyak hal yang bisa kita bahas. Misalnya industrinya, misalnya bagaimana kualitas karya-karya musisi Indonesia. Dan yang namanya musisi itu tidak melulu bagi mereka-mereka yang berada di bawah bendera label, di bawah perusahaan rekaman. Tidak harus seperti itu, karena apalagi zaman sekarang kan setiap orang bisa memproduksi musiknya sendiri, tidak harus bergabung dalam sebuah label dan lain-lain. Indie, ya musik indie kan kita bisa mengerjakan di dalam kamar, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Bisa merilis sendiri melalui YouTube atau media-media lainnya. Untuk Anda yang ingin berkomentar terkait bagaimana kondisi musik di Indonesia, atau sebenarnya bagaimana sih musik Indonesia saat ini, boleh berkomentar. Lalu harapan, ya, apa harapan Anda? Entah Anda sebagai penikmat musik atau Anda sebagai pelaku musik, ya, boleh berbagi cerita, berbagi komentar, pendapat terkait harapan Anda untuk musik Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang musik anak bangsa di panggung-panggung festival, itu juga menarik. Karena saya punya pengalaman beberapa kali secara rutin malah nonton event-event musik internasional, festival ya. Jadi bukan penampilan satu artis tunggal, tapi festival. Ada Java Jazz, ada Soundsphere, ada Rockin Land, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan itu memang festival skala internasional. Nah, yang menarik adalah ketika para musisi Indonesia tampil, itu respon masyarakat di Indonesia ataupun para penonton yang datang dari luar negeri itu bagus, ya. Jadi banyak yang nonton lah, apalagi band-band sekelas katakanlah Sheila on 7, Gigi, apalagi ya, banyak. Itu pasti para penontonnya banyak sekali, dan itu menarik. Artinya bagi saya pribadi, musik Indonesia sebenarnya tidak hanya diterima oleh masyarakat Indonesia saja, tapi ternyata juga diterima oleh masyarakat luar. Nah, ada satu lagi nih yang menarik nih, untung saya ingat ya. Suatu malam saya melihat televisi dan menyaksikan ada satu program yang menarik. Saya tidak sebut nama programnya, tapi yang menarik adalah program musik di televisi itu memainkan musik dangdut yang dinyanyikan oleh musisi-musisi mancanegara. Jadi ternyata, ini mungkin saya saja yang baru tahu ya, bahwa banyak musisi-musisi mancanegara, katakanlah Amerika, yang suka sekali menyanyikan lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut dengan lirik Indonesia mereka nyanyikan, dan tidak hanya sekedar mereka nyanyikan, tapi juga mereka bikin video klipnya. Unik ya, itu menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang atau anti dangdut, kayaknya nggak usah begitu-begitu juga ya. Saya sendiri juga tidak pernah membeli album dangdut, tapi saya juga nggak anti dangdut lah. Semua musik itu bagus, mulai dari dangdut, pop, jazz, rock, R&B, reggae, hip hop, apapun itu, baik liriknya Indonesia maupun mancanegara, sepertinya sih semua harus kita dengar agar wawasan kita bertambah.
Apakah berarti kalau ada seseorang yang hanya mencintai satu grup musik saja atau satu genre musik saja itu salah? Tidak, itu tidak salah. Tapi usul saya, tidak ada salahnya juga sih sesekali kita menikmati atau mendengarkan musik yang genrenya berbeda untuk menambah wawasan. Kembali lagi ke topik video ini tentang memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Musik. Sepertinya peringatan Hari Musik tidak hanya ditujukan kepada para pelaku saja, tetapi juga para penikmat, ya kan? Ketika ada musisi yang membuat lagu, merilis album, tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang nonton konsernya, ya kan sama saja bohong ya. Begitu juga sebaliknya jika di suatu daerah atau suatu negara ternyata terbukti masyarakatnya, warganya suka sekali dengan musik, tapi ternyata tidak ada musisi setempat yang bikin musik, ya sama saja. Ya walaupun dia bisa membeli album-album internasional atau album-album luar lainnya. Tapi intinya, kalau bagi saya pribadi, Hari Musik Nasional memang sebuah perayaan, pesta untuk pelaku dan penikmat musik, khususnya musik-musik Indonesia, ya kan? Kita jangan sampai kalah dengan musisi luar. Tidak salah juga ketika ada promotor yang mengundang musisi-musisi luar untuk masuk ke Indonesia, tapi tetap kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan musik-musik nasional, dengan musik-musik kita, ya. Jadi kita tidak hanya sebagai atau sebatas menjadi penonton saja, tidak hanya mengkonsumsi karya-karya musisi luar itu, tapi juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Videonya tidak terlalu panjang karena memang saya sengaja membuat video ini khusus untuk mengucapkan selamat Hari Musik Nasional. Semoga saja dengan peringatan Hari Musik Nasional ini, musik Indonesia, industri musik di Indonesia, musik-musik lokal, band-band indie, terus anak-anak yang mungkin lagi mau merintis grup band atau apapun yang berkaitan dengan musik, semakin maju, semakin jaya.